merekam untuk perkuliahan kita. Kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam sehat walafiat, walaupun kondisi pada saat ini eh, banyak yang sakit ya, karena memang perubahan cuaca atau lainnya. Yang penting kita jaga kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu karena Allah. Ya, teman-teman sekalian, kita coba ke kelas kita. Ya, kita lihat materi yang ada di kelas kita. Nah, kelas ini kelas 3B3 ya. Kelas 3B3. Di kelas 3B3 ini, nah materinya sudah sampai ya, sudah terkirimkan. Kemudian juga nanti ada klik kehadiran jam 14.40 insya Allah akan tayang. Dan kemudian materi yang lalu kita belajar tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan apa 21. Nah, kemudian juga saya mengingatkan teman-teman semua karena memang sekarang ini sudah ada edaran ya untuk pelaksanaan ujian tengah semester, ujian tengah semester untuk mata kuliah, inovasi, dan desain pembelajaran, ya silahkan saja untuk memulai ya mengerjakan tugas yang pernah disampaikan itu. Ya, minimal sudah ada yang dikirimkan karena nantinya itu akan kita perbaiki, akan kita review ya, akan kita review yang nantinya akan dikembalikan pada teman-teman untuk kemudian eh, dikirim kembali ya. Ini ada di tema ketiga A ya, itu sudah ada pengumpulan tugas untuk mata kuliah ini. Nanti silahkan terkait dengan RPS-nya bisa diklik, kemudian juga template tugasnya, kemudian kalau hasil uji ini bisa dilihat, coba kita klik dulu. Paling ada beberapa orang yang sudah mengirimkan ya, yang sudah mengirimkan. Oke, itu ya. Selanjutnya kita materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu terkait dengan integrasi nilai Islamis, dinamis dan moderat ya dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi ini dipilih sesuai dengan visi dan misi institusi ya. Visi dan misi institusi itu adalah menjadi lembaga pendidikan yang Islamis, dinamis dan moderat gitu. Nah, ini kita perlu kaji dan perlu kita kaitkan dengan mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Jadi ada nilai-nilai integrasi Islamis, dinamis, moderat ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini yang diharapkan ya, nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, maka yang diharapkan adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep dan esensi nilai-nilai Islamis, dinamis, dan modern atau moderat ya, atau disebut juga dengan Islam wasatiyah secara komprehensif. Jadi mampu menjelaskan. Yang kedua lebih tinggi lagi, mampu menganalisis ya. Kalau yang pertama sifatnya hanya kognitif, C1 ya. Yang kedua itu menganalisis, mampu menganalisis keterkaitan antara
landasan teori pembelajaran dengan integrasi nilai Islamis, dinamis, dan modern atau moderat ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mampu menjelaskan, mampu menganalisis, mampu merancang, mendesain pembelajaran PAI yang mengintegrasikan nilai Islamis, dinamis, dan moderat dalam komponen eh, materi, tujuan, metode, media, dan penilaian. Jadi eh, terkait dengan isu atau hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islamis, dinamis, dan moderat itu harus menjadi worldview, pola pikir yang sifatnya mendunia ya, bahasanya worldview itu pandangan dunia bahwa Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, sehingga mampu memasuk atau mampu berintegrasi dalam setiap pembaruan-pembaruan yang ada, termasuk juga dalam pembaruan pendidikan agama Islam. Kalau kita bicara tentang inovasi, maka inovasi itu berangkat dari sesuatu yang sudah ada untuk kemudian dikembangkan, disesuaikan dengan konteks zamannya, ya, bukan konteks masa lalu, tapi disesuaikan dengan konteks zamannya. Maka Islam itu adalah ajaran agama yang dinamis ya, moderat, dan sesuai dengan eh, konteks zaman. Karena itu penting bagi kita sebagai insan pendidik untuk mampu mengkondisikan pelajaran-pelajaran PAI dengan konteks zamannya. Nah, yang keempat yang diharapkan itu adalah mampu mengidentifikasi berarti menemukan hal-hal atau menandai ya tantangan dan solusi dalam penerapan desain pembelajaran PAI di lapangan. Jadi mata kuliah merancang ini ya, mendesain inovasi berarti membuat terobosan-terobosan baru yang terkait dengan pembelajaran. Konteksnya cukup beragam. Konteks saat ini sangat terkait dengan perkembangan IT, perkembangan teknologi komunikasi. Karena itu, pembelajaran PAI juga harus nyambung dengan hal-hal yang terkait dengan IT tersebut. Sehingga mengubah paradigma atau pola pikir yang menyatakan bahwa PAI adalah pelajaran-pelajaran yang kuno ya, yang usang, diterjemahkan dalam konteks saat ini menjadi pelajaran-pelajaran yang update. Nah, kemudian kalau terkait dengan pelajaran PAI tentunya konteks iman, konteks ilmu, akhlak ya, atau karakter itu menjadi sebuah hal yang tidak terpisah. Nah, karena itu eh, di era globalisasi ini, mengapa pemahaman tentang eh, visi Islamis, dinamis, dan moderat ya dalam merancang inovasi pembelajaran PI itu penting, karena memang dalam beberapa dekade terakhir ini banyak sekali siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, bahkan guru itu sendiri yang terpapar paham-paham radikalisme ya, yang memiliki kebenaran yang dipahami sebagai kebenaran eksklusif milik mereka saja. Mereka memiliki metode, memiliki cara bagaimana seseorang itu bisa bertindak
atau melakukan perbuatan-perbuatan apa yang diinstruksikannya. Kemudian mengatasnamakan ajaran Islam. Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam itu ajaran yang luas, yang rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan itu mendapat berkah dari adanya Islam. Nah, karena itu hal-hal yang terkait dengan visi dalam berinovasi pembelajaran dengan prinsip Islamis, dinamis, modern itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan sifat pemahaman yang kita lakukan itu harus mencerminkan nilai-nilai autentik Islam. Kemudian menjawab persoalan zaman, itu dinamis ya. Menjawab persoalan zaman. Zaman itu diisi oleh orang-orang yang berbeda setiap zamannya. Namun karakter yang mendasar itu adalah sama. Ya, dunia ini dalam perjalanannya pertentangan antara nilai-nilai. Antara nilai-nilai dianggap baik di satu sisi dengan nilai-nilai yang dianggap buruk di sisi lain. Atau juga pertarungan perspektif ya. Perspektif perspektif kebenaran. Nah, perspektif ini yang paling mendasar biasanya dilatar belakangi oleh latar belakang sosial budaya ya, sosial budaya, bahkan latar belakang keyakinan. Nah, agama itu mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan satu sama lain. Nah, kemudian juga mengapa kemudian dalam kurikulum madrasah itu terdapat perubahan-perubahan ya. Dulu ada perubahan yang disebut dengan kurikulum moderasi beragama. Nah, kemudian sekarang sudah muncul kurikulum cinta ya di madrasah. Atau mungkin kalau di sekolah itu ada deep learning. Yang intinya adalah sama sebenarnya ya. Bagaimana terdapat kebiasaan-kebiasaan, pembiasaan-pembiasaan, karena pembiasaan yang dilakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus akan membangun sebuah peradaban. Karena penting setiap individu melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, karena itu pemahaman terhadap nilai-nilai dinamis perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah moderat. Moderat itu seorang muslim harus mampu seperti wasit ya. Karena itu moderat itu disebut juga dengan wasatiyah. Islam jalan tengah, Islam yang moderat. Seperti seorang wasit yang tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tapi berpihak pada kebenaran. Nah, kemudian selanjutnya juga ketika kita merancang inovasi pembelajaran VAI, kita tidak mengharapkan hanya menghasilkan hal-hal yang terkait dengan verbalistik ya, seperti hafalan. Tetapi juga yang kita harapkan adalah kemampuan kritis, ya, kritis, rasionalitas terkait dengan hal-hal yang menjadi pembahasan. Nah, nilai-nilai kritis ini harus diterapkan kepada peserta didik kita itu sesuai dengan jenjangnya dan sesuai dengan jenjang sekolahnya dan sesuai dengan kemampuannya. Nilai kritis antara anak-anak sekolah dasar dengan anak-anak yang lebih tinggi itu tentunya berbeda. Tapi nilai-nilai kritis itu kita masukkan. Nah, karena itu inovasi pembelajaran dengan prinsip nilai-nilai Islamis, dinamis, dan moderat itu juga perlu menambahkan yang di dalamnya adalah nilai-nilai rasionalitas ya. Karena Islam itu ajaran yang rasionalitas. Nah, kemudian selanjutnya hal-hal yang terkait dengan memahami konteks Islamis, dinamis, dan moderat dalam menginovasi pembelajaran PAI ya, dalam menginovasi pembelajaran PAI
Yang pertama, kita bisa berangkat dari sebuah pengertian, ya, dari sebuah pengertian, dari sebuah pemahaman apa itu Islamis. Nah, kemudian sini jelaskan secara sederhana bahwa Islamis itu adalah eh, sesuatu yang kebenaran bersumber dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman. Kalau kita pahami pengertian mabahis dalam kitab Subi As-Saleh, misalkan dalam mabahis fi ulumil Quran, bahwa Al-Quran itu wal kalamul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadi bitilawati. Nah, artinya Al-Quran itu adalah mukjizat, kalam firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam sub-sub al-maktubu fil masahib al-manqulu anhu bitawatur, yang sampai kepada kita ini dengan jalan yang terkontrol dengan baik, mutawatir, dan beribadah ketika kita membacanya. Maka kemudian di Islamis itu eh, inovasi pembelajaran harus memiliki ciri utama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian esensinya itu ada di bahwa ajaran Islam itu bukan sekedar syariat saja, tapi juga mencakup nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai apa yang termasuk dari Islam itu? Nilai-nilai keadilan. Maka nilai ini yang kita angkat, ya, dalam proses menginovasi sebuah pembelajaran. Nilai keadilan, adil. Apa itu adil? Ya, tidak seimbang, ya, keadilan. Kemudian ada rahmah, kasih sayang, kebersihan, kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan lain-lain yang terkait dengan nilai-nilai Islamis, itu juga harus dipertanggungjawabkan dalam menginovasi pembelajaran. Mengapa kemudian misalkan kita menginovasi pembelajaran menggunakan alat-alat atau media-media berbasis teknologi? Ya, karena meminimalisir misalkan perilaku-perilaku tidak jujur, mencontek, dan lainnya. Nah, itu juga perlu dilakukan. Kemudian yang kedua itu dinamis. Dinamis itu pembelajaran yang responsif, relevan, dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Itu dinamis. Pelajaran pendidikan agama Islam itu sejak dulu sampai dengan sekarang pada intinya adalah sama, ya. Ya, artinya proses implementasi dari rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun iman dan rukun Islam. Kemudian juga akhlak, bagaimana mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang terkait dengan dinamis ini adalah bagaimana kemudian eh, agama Islam itu agama yang salihun dikulimakan wal zaman. Ya, agama yang cocok untuk semua keadaan. Karenanya pembelajaran PAI harus menghubungkan nilai-nilai ini. Salihun likulimakan wal zaman. Konsep toharoh, kebersihan, adalah konsep yang sesuai pada setiap zaman. Ya, dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Maka konsep bersuci, bagaimana kemudian itu kita terjemahkan dalam proses menginovasi pembelajaran. Perlu ada SOP-nya, perlu ada aturannya, perlu ilmu manajemen untuk mengelola kebersihan saja. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan proses pembiasaan, ya, terhadap kebersihan, itu bukan hanya kita butuhkan adalah spanduk saja dengan tulisan yang cukup besar, menampilkan profil-profil pimpinan, ya,
dengan kalimat bahasa Arab an-nazafatu minal iman atau innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tidak seperti itu. Harus masuk kepada ruang-ruang yang bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Ya. Jadi menerjemahkan itu perlu energi, perlu biaya, perlu alat kebersihan, perlu aturan, perlu reward and punishment, ya. Dan yang penting lagi adalah perlu contoh. Nah, ajaran Islam itu adalah ajaran yang perlu contoh. Saudara, kalau ditanya berislam yang baik seperti siapa? Ya pasti seperti Rasulullah karena ada contohnya. Nah, jadi eh, kalau begitu menginovasi pembelajaran ini memang harus dimulai dari guru-guru PAI ya, yang mengajarkan karakter-karakter baik, nilai-nilai baik, dan juga mengusahakan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang solihun likuli makan wa zaman. Nah, karena itu seorang guru PAI mau tidak mau dituntut ya untuk menjadi contoh bagi yang lain. Kenapa? Agar nilai-nilai itu bisa diterjemahkan, tidak hanya berada pada ruang-ruang hampa. Kalau mau kebersihan seperti siapa? Nah, harus ada pabriknya, harus ada orangnya, personnya yang bisa. Nah, kemudian juga ada lagi sini moderat atau wasatiyah. Moderat atau nilai-nilai wasatiyah itu disebut sebagai mengambil jalan tengah. Ada di sini nilai-nilai keadilan atau tidak berlebihan dalam beragama. Tidak berlebihan dalam beragama seperti apa? Ya, ya misalkan menanggapi sesuatu hal yang terkait dengan keadaan-keadaan yang saat ini itu dengan sesuatu yang emosional tanpa rasionalitas. Itu sangat dihindari ya. Karena Islam itu agama yang wasat ya. Agama jalan. Nah, konsep ini misalkan dikaitkan dengan apa? Dengan Quran surah Al-Baqarah surat 3. Di mana di dalamnya dan demikian pula kami jadikan kamu umat yang adil, umat yang adil ya. Kemudian seimbang, toleransi, lurus. Nah, jadi moderat atau wasatiyah ini pada konteks saat ini perlu kita terjemahkan dalam proses menginovasi pembelajaran. Nah, menginovasi pembelajaran ini juga sangat terkait dengan tema-tema yang ada dalam setiap pelajaran. Pelajaran apa di PAI itu yang terkait dengan tema-tema? Ya, dalam PAI itu pada konteksnya, kalau di madrasah itu terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan eh, katakanlah Al-Quran hadis, ya, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan fikih. Namun kalau di sekolah itu biasanya istilahnya PAI saja, pendidikan agama Islam saja. Namun di dalamnya mengandung 4 aspek itu, yaitu aspek terkait dengan Al-Quran, terkait dengan akidah, terkait dengan fikih, dan terkait dengan sejarah. Nah, karena itu bagi guru PAI harus memiliki orientasi yang jauh ke depan ya untuk memperkenalkan materi-materi pelajaran tersebut kepada peserta didik sekaligus juga menjadi contoh ya atau figur dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya eh, kita bisa melihat terkait dengan oke, sebentar. Jadi ada ketiga nilai ya yang tadi ini tidak terpisah. Jadi dari pembelajaran PAI. Jadi ketiga itu apa? Islamis, kemudian dinamis, moderat. Ya, Islamis, dinamis, dan moderat. Itu tidak terpisah. Nah, jadi Islamis akan menjadi kering tanpa dinamis. Ya, Islamis, ajaran Islam itu kalau tidak disesuaikan dengan konteks zamannya, tidak bisa diterima. Ya. Nah, kemudian dinamis
Tanpa Islamis juga nggak bisa. Bisa bergerak terus ya menyesuaikan konteks zamannya, tapi tidak didasarkan atas ajaran Islam yang baik. Itu pun tidak baik. Atau disebut sini bisa tersesat. Nah, keduanya harus dibingkai dalam sikap moderat, sikap wasatiyah, seimbang, tidak terlalu berlebihan, dan memberi manfaat yang baik dalam proses menginovasi pembelajaran. Nah, kalau dalam konteks landasan teoritisnya, filosofisnya, ini ada maqasid as-syariah, tujuan syariat. Yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama seperti As-Satibi. Tujuannya adalah syariat Islam adalah menjaga 5 hal penting. Ya, 5 hal penting yang patut dijaga. Yaitu apa itu? Agama, din, nafs, jiwa. Ketiga, akal. Yang keempat, nas atau keturunan nasl ya. Dan kelima adalah mal al-harta. Ini adalah maqasid syariah yang bukan oleh Imam Ghazali. Nah, karena itu desain pembelajaran yang moderat dan dinamis selalu mengarah pada pencapaian maqasid ini. Jadi tujuan pembelajaran dalam berinovasi itu harus mampu menaikkan eh, atau berprinsip pada din, nafs, akal, ya, kemudian nasl, keturunan, dan harta. Nah, bukan sekedar formalitas ibadah. Ya, jadi itu terkait dengan landasan secara teoritis. Ketika mengembangkan inovasi pembelajaran itu, kita harus berprinsip kepada ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan harta. Nah, kemudian yang kedua, ada pendidikan modern para mikir seperti Kunto Wijoyo, ya, konsep ilmu pengetahuan profetik dan Nurholis Majid dengan islamisasi ilmu pengetahuan menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern harus dilihat dari kacamata nilai-nilai keimanan untuk memberi manfaat bagi manusia. Ya, ini pandangan-pandangan Nurholis Majid ya, dengan sekularisasinya ya, dulu dia pernah menulis tentang eh, Islam dan sekularisasi, pernah ribut dulu ya pada masanya, pernah ada dialog-dialog yang panjang. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo, ilmu pengetahuan profetik yang didasarkan pada bagaimana ilmu itu mampu menyesuaikan dengan pandangan-pandangan wahyu. Nah, karena itu pemikiran ini penting ya untuk kita pahami sehingga melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang pada intinya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Oke, selanjutnya tentang eh, ini ada sebuah contoh ya. Nah, kemudian di sini ada landasan teori filosofis ya, yang tadi sudah dikemukakan oleh Al-Ghazali. Kemudian ada landasan teori pembelajaran, ada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun pemahaman sendiri secara aktif. Nah, jadi siswa itu membangun pengalamannya didasarkan membangun pengetahuannya didasarkan atas pengalaman-pengalaman sendiri. Nah, pembelajaran yang dinamis dan moderat sangat cocok dengan pendekatan ini. Jadi kita bisa mencoba meneliti atau mengembangkan membangun paham-paham tentang inovasi konstruktivisme, ya, di mana siswa membangun pemahamannya sendiri secara aktif. Artinya bukan selalu dijejali oleh guru, tetapi bagaimana guru mampu memberikan rangsangan ya terkait dengan pembelajaran dan pemahaman yang dilakukan yang dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian ada lagi teori pembelajaran transformatif, Jack Mezirow ya, yang mengatakan bahwa pembelajaran yang ideal adalah yang mampu mengubah perspektif seseorang, ya, perspektif seseorang, pemahaman seseorang dengan menghadirkan isu-isu kontemporer dan diskusi yang sehat. Nah, pembelajaran PI dapat mengubah pandangan siswa dari yang awalnya mungkin kaku ya menjadi lebih terbuka, kritis dan empati. Ya, jadi kalau ada
siswa-siswa yang belum memahami secara baik, maka kemudian tugas dari seorang guru PAI untuk menginovasi sebuah pembelajaran sehingga bisa diterima secara baik. Nah, kemudian selanjutnya ada juga terkait dengan ini contoh ya, tujuan pembelajaran misalkan ini contoh bersih sehat dan etika lingkungan ya. Komponen pembelajarannya adalah pembelajaran. Implementasinya siswa memahami konsep toharoh. Implementasinya siswa mampu mengaitkan konsep toharoh dengan kebersihan lingkungan modern, pengelolaan sampah. Ya sampai ke sana ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebersihan, ya sebenarnya juga harus berprinsip bagaimana mengelolanya. Implementasi nilai moderatnya apa? Menyadari ini, kalau menyadari itu sebenarnya ilmu yang tinggi ya. Menyadari bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini nilai moderat yang perlu dikembangkan. Ini ada soal Baqarah 222 yang tadi disebutkan innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirin. Ya. Nah, kemudian ada diskusi tentang etika membuang sampah, mengenali pandangan beragama tentang isu lingkungan atau fikih lingkungan ya. Nah, sekarang sudah menjadi bagian yang penting untuk disampaikan di sekolah bahwa Islam pun berbicara tentang lingkungan. Nah, ini ada materi-materi yang diberikan ya. Nah, jadi silahkan ini bisa dipelajari di materi yang sudah disampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya, teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran di kelas dan memahami materi di kelas terkait dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Itu saya berharap sudah bisa mengirimkan tugas sesuai dengan template yang diberikan di Google Form. Terima kasih. Mungkin ada yang didiskusikan? Tidak ada ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.